Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nadiyin Channel. Kali ini kita singgah di rumah seni miliknya Kang Safik. Dia adalah seorang seniman kaligrafi tepatnya, yang memiliki rumah seni atau galeri atau ini sebagai rumah produksi, ya, rumah produksi dalam karya-karya kaligrafinya yang berada di Desa Karangbener. Gudang Manis. Oh, Gudang Manis, maaf. Gudang Manis, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Nah, kita sangat tertarik melihat karya-karya Kang Safik, dan mulai dari kaligrafi sampai ada lukisan-lukisan ataupun ornamen kaligrafi dengan ragam bentuk tulisan yang sangat baik, dan kita mencoba untuk bincang-bincang terkait sejauh mana kiprah Kang Safik dalam mengembangkan seni kaligrafi. Kang Safik, ini sejak kapan Kang memulai karir sebagai seniman kaligrafi? Ya, terima kasih atas kerawahannya dari Suara Nadiyin. Kaligrafi merupakan dari hobi ya. Hobi sejak sekolah. Kemudian setelah lulus sekolah mengembangkannya ya secara bertahap. Sekolah tahun berapa kira-kira Kang? Saya lulus tahun 99. Tahun 99. Di TPS Kudus. Itu otodidak atau belajar Kang? Pernah berguru sama salah satu master kaligrafi di Kudus. Beliau almarhum Bapak Nur Aufa Siddiq 1 tahun. Kemudian setelah itu pengembangannya secara otodidak. Tentu saja karya-karya yang dibuat itu juga sesuai dengan kreasi dan karakter ya. Kadang mood juga menentukan itu ya. Mood. Spesialis kaligrafi dalam bentuk apa, harus menggunakan media apa gitu? Kalau rata-rata kebanyakan kaligrafer itu kebanyakan kanvas, terus dia langsung cat. Gitu. Tapi saya mencoba mencari karakter saya sendiri, pakai kanvas dasaran, tapi saya pakai tulisan timbul itu dari spot. Dan untuk warnanya pun saya tidak semuanya pakai cat, tapi dominan ke glitter, satu glitter itu. Yang kalau kena lampu itu kita gilap gitu. Ada cahayanya. Ya. Udah berapa karya yang dibuat? Alhamdulillah sudah banyak ya, ratusan. Ratusan ya. Ya, sudah ratusan. Sudah banyak yang berada di dinding-dinding masyarakat atau juga beberapa tokoh juga. Termasuk itu terutama yang logo itu, logo NU, alhamdulillah kan sudah sampai tokoh nasional itu, alhamdulillah. Iya. Dibagikan. Iya, ibaratnya ngalap berkah. Ngalap berkah kepada romo-romo yai, para habaib, dengan harapan semoga cita-cita saya untuk menjadi anfa'uhum linnas itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sahabat apa yang disampaikan Kang Safik. Memang beliau membuat logo Nahdlatul Ulama, kemudian beliau hadiahkan kepada tokoh-tokoh nasional, mulai dari ketika tokoh nasional itu hadir di Kudus ya,
Di antaranya ada ketua PBNU, ketua umum PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot, juga pernah Habibidin Az-Zahir, Habibidin. Habib Umar Motohar Semarang. hmm, Yang mesti ada beberapa tokoh lagi kan yang saya kepengen ngalah berkah untuk cenderamata logo tersebut. Cuman sampai saat ini belum menemukan wasilah ibaratnya. Mungkin dari Suara Nahdliyin mungkin nanti bisa kita menjadi wasilah untuk kepada beliau, antaranya Kiai Gusmus, Habib Lutfi. Kalau dilihat dari lukisannya ini termasuk biasanya dalam seni itu kan ada aliran-aliran gaya seninya itu lah. Kalau ini pilihannya ke pop atau apa ini namanya ini Kang? Saya bebas. Kalau saya gaya bebas sesuai yaitu tadi mood kadang-kadang itu ya. Dan ini alhamdulillah juga mohon doanya dari Suara Nahdliyin, segenap para Nahdliyin, Nahdliyat semuanya, dan kaum muslimin pada umumnya. Insya Allah pengembangan saya nanti membuat konsep wisata edukasi kaligrafi. Iya, menarik. Ya. Di tempatnya ada di lereng Gunung Muria. Nanti programnya apa? Programnya atau tempat itu nanti menjadi sentral kaligrafi ya? Iya. Insya Allah itu nanti konsep yang sudah tertata itu menjadi, karena Kudus itu termasuk kaligrafi itu adalah menjadi salah satu ikon kota Kudus. Makanya kami punya inisiatif untuk membuat wisata edukasi kaligrafi yang insya Allah itu nanti kaligrafi dari berbagai macam bahan, baik itu dari bahan styrofoam, kanvas, bahkan dari bahan-bahan limbah yang mestinya sudah tidak bisa terpakai, tapi kami olah menjadi karya kaligrafi yang bisa menarik. Setidaknya itu nanti akan menjadi destinasi baru, destinasi wisata baru di Kudus, di Kudus yang santri, mutawali, dan yang religius. Dan itu akan memperkuat keberadaan Kudus sebagai kota religius yang punya wali dengan itu. Oke, ini tepatnya di desa mana? Di Dukuh Ndersoyo, Desa Kajar, Kecamatan Dawe. Sudah ada Kudus. Ya. Alhamdulillah sebagian karya sudah kita persiapkan di sana, dan untuk beberapa bulan ke depan insya Allah kita siap launching. Oke, siap. Ini kita tunggu saja sahabat-sahabat. Semoga saja ini akan menjadi daya tarik wisata di kota Kudus dan menambah beberapa koleksi seni yang mengandung unsur Islami. Ya, mohon doanya dari semuanya. Oke. Kang, kalau nilai dari kaligrafi sendiri itu sisi keindahannya di mana tuh Kang? Kaligrafi apalagi Arab ya. Itu memang mempunyai, di samping sebuah seni, kami para kaligrafer itu di situ mungkin bisa dikatakan sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah menyampaikan ayat ataupun hadis, kalam-kalam dari untuk kepentingan. Itulah syiar kami dari para Islam. Kaligrafer itu, dan kaligrafi macamnya banyak sekali. Apakah yang jenengan? Di antaranya untuk dari segi kaidah itu ada naskhi, terus ada solusi, ada diwani jali, kufi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada apa itu istilahnya, ada
ada cara Nggih, atau nggih, ada. model Nggih, modelnya macam-macam. dan yang sering dibuat Kang Safik? Kalau saya biasanya mengikuti dari pesanan nggih. Oh gitu ya. Rata-rata dari Yang lebih disuka masyarakat apa Kang? biasanya yang sulus biasanya. Sulus. Iya. Oh ya, dengar-dengar Kang Safik juga bikin apa itu kaligrafi pintu Ka'bah atau Ya. kiswah itu Ya. istilahnya. Itu Kiswah dan pintu Ka'bah. nah, itu gimana Kang ceritanya Kang? Itu saya buat kurang lebih ukurannya global itu 150 cm kali 270 cm pintu Ka'bah dan kiswahnya. Itu tulisannya apa? Tulisannya itu ya yang tertera di kiswah yang ada di Ka'bah itu, dan juga yang pintu Ka'bahnya itu. Di situ kan ada ayat-ayat Quran, terus ada ornamen kaligrafi lainnya. Gitu. Bahannya Dan apa Kang? Bahannya untuk dasarannya saya pakai kanvas. Triplek saya lapisi kanvas. Untuk tulisan timbulnya dari spon. Untuk yang unik ini adalah figuranya Kang. Termasuk yang unik itu saya memanfaatkan limbah kayu jati. Oh, limbah kayu jati. Iya. Berat ya? Itu wah lumayan Kang. Beratnya berapa itu? Mungkin kalau sampai 100 kilo lebih. 100 kilo. Lebih. 4 orang paling enggak. Oh, 4 orang untuk menggotongnya itu. iya. Monggo lain waktu dan alhamdulillah sudah kami pasang di villa wisata edukasi kaligrafi tersebut. Lain waktu mungkin bisa Kita dulan-dulan ya? ke sana ya. Oh, Ya. oke. Itu juga di anu ya. Dikasih bandrol Iya, harga ya. iya. Iya. Ya, di samping kita apa ya? Kita juga berpikir masalah ekonomi juga, tapi tidak melulu masalah ekonomi, tapi kita juga berpikir tentang syiar. Ya. Apa sih yang kita bisa sedikit banyak yang bisa sekiranya bermanfaat untuk orang lain juga. Oke. Ya. Lah rata-rata pemesan ini dari mana saja? Kudus dan Demak ya ada, dan juga Luar Jawa. kemarin satu minggu yang lalu dari Jakarta juga ada. Ada Ya, yang pesan. kemarin ya dari Jakarta. Jadi sudah terkenal dari Alhamdulillah, dari pelosok. mohon doanya. Mohon doanya. Oke. Nah ini rencana ke depan apa yang ingin digarap Pak? Kita ke depan ini mau membuat yang apa ya, ornamen itu nanti kita juga buat ornamen yang dari semen atau semacam GRC itu, dan itu untuk masjid, hiasan masjid atau musola. Terus dan yang saat ini kita fokus pada persiapan wisata edukasi kaligrafi itu. Oh itu. Itu nanti kita secara umum dibuka Iya, untuk iya, umum ya. Iya, insya Allah. Oh, Karena itu memang butuh persiapan khusus. dan itu ikhtiar Kang Safik sendiri ya, mandiri gitu ya. Untuk karya tentu saja, karena di Kudus ini banyak sekali master kaligrafi, dari juara RT sampai juara internasional. Ya. Itu banyak sekali. Saya menggandeng beberapa master kaligrafi yang ada di Kudus untuk menampilkan karyanya di villa tersebut, dan kebetulan villa tersebut juga punyanya teman yang
mempersilahkan untuk dijadikan showroom kaligrafi. Oke. Tinggal mancal. Tinggal action. Iya, action. Tinggal action. Oke, Kang Sampai menarik juga. Iya, tadi bilang di Kudus banyak para master-master kaligrafi. Nah, perkembangannya bagaimana ini di Kota Kudus secara umum? Saya tahu tentang kaligrafi itu sejak di Madrasah TBS tahun 92. Dulu sampai sekitar tahun 2000 itu perkembangannya masih belum seberapa. Tapi setelah tahun 2000 itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam arti dulu ekstra kaligrafi atau pelajaran kaligrafi di Kota Kudus itu yang ada setahu saya itu ada di Madrasah TBS dan Madrasah Qudsiah saja. Setelah tahun 2000 perkembangan kaligrafi sangat pesat sehingga sekarang hampir setiap sekolah atau madrasah itu hampir, bahkan SD pun sekarang itu ada ekstra kaligrafi. Jadi kalau dulu di Kudus mungkin ada lomba kaligrafi setahun sekali, paling nggak setahun sekali, 2 kali, setahun satu hanya 2 kali. Kalau sekarang dalam 1 tahun itu paling bisa sampai 5 kali, bahkan lebih. Jadi sudah banyak menelurkan bibit-bibit. Iya, bibit-bibit kaligrafer yang banyak sekali. Bahkan sekarang untuk tempat tempat kursus kaligrafi hampir rata di setiap desa itu sekarang ada. Kalau dulu hanya ada itu di dalamnya almarhum Pak Nur Aufasidik di Jagalan, timur Menara. Peminatnya juga peminatnya juga meningkat. Baik itu tidak hanya sebatas kalangan santri, tapi juga umum, anak-anak umum pun banyak sekali. Sudah diorganisir kan untuk komunitas seniman kaligrafi untuk di Kudus? Termasuk sudah banyak sekali komunitas kaligrafi yang ada di Kudus. Bahkan saya termasuk ada di komunitas Asosiasi Kaligrafi Arab yang kebetulan sudah 3 tahun kemarin mengadakan pameran dan gelar karya di halaman Masjid Agung Kudus. Itu. Iya. Tahun berapa? Biasanya setiap menjelang Ramadan. Dandangan. Iya, sudah 3 kali. Mantap. Sudah 3 kali. Jadi itu beberapa karya seniman ya yang Iya. Oke kan. Ini saya melihat ini kok banyak poster sekali, ini juga karya Kang Rafiq atau? Kalau poster itu bukan lukis foto tapi cetak, karena termasuk ada logo NU itu karena kita ibaratnya ada pembeli itu kan dari berbagai macam ragam. Ada yang kepengen yang harga sederhana, yang terjangkau, sampai mungkin yang harganya mungkin untuk kalangan tertentu. Jadi kami memang menyediakan berbagai harga. Ada yang sangat terjangkau dan untuk kalangan tertentu. Ya, sekarang harapan dan prospek ke depan apa yang ingin dicapai oleh Kang Rafiq sendiri? Harapannya semoga kami, terutama para kaligrafer di Kudus ini bisa lebih berkarya, bisa lebih berkembang, dan penghargaan terhadap sebuah seni yang sampai sekarang itu masih kurang, baik dari kalangan apapun. Semoga ke depan
penghargaan terhadap sebuah seni itu dapat meningkat, sehingga kami dari para seniman kaligrafi maupun dari seniman yang lainnya, lukis dan lainnya, bisa lebih giat untuk mengaktualisasikan seni itu, memproduksi karya itu lebih bagus, lebih menarik lagi. Oke Kang, semoga itu bisa tercapai. Mohon doanya. Ya, siap. Dan sahabat-sahabat, memang yang namanya seni itu sangat indah dan sangat mahal, dari sisi kreasinya maupun dari sisi nominal kalau kita hargai ya. Jadi dan butuh kesabaran ekstra. Ya, karena membutuhkan kesabaran sebagaimana kata Kang Safik itu. Jadi kita setidaknya sebagai penikmat bukan sekadar menikmati, tetapi juga harus bisa untuk menghargai karya seseorang. Dan saya ucapkan selamat Kang Safik. Terima kasih. Semoga keinginan dan cita-cita yang ingin diraih dalam menciptakan destinasi wisata baru di Kota Kudus sebagai wisata edukasi ini bisa terwujud. Amin. Dan bisa sukses. Oke sahabat, saya kira ini ngobrol santai kita, obrolan singkat tentang kiprah seniman kaligrafi Kang Safik. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.